hari yang cerah. Apakah kalian gembira bernyanyi bersama dengan lose-lose? Puji Tuhan. Kalau begitu sekarang waktunya kita siapkan hati mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa sekarang. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh kembali datang memuji Tuhan. Dan kami sekarang siap hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkatilah firman Tuhan dan berkatilah hati kami supaya bisa menerima firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak yang punya tabungan siapa ya? Punya ya? Lalu tabungan kalian kalau sudah banyak untuk apa? Waduh, kenapa kebanyakan buat beli mainan? Hah? Kalian pernah pikir kalau tabungan sudah banyak untuk dipersembahkan ke panti asuhan? Enggak kepikir? Wah, enggak kepikir ya. Atau kalian pernah berpikir kalau uangku sudah banyak, ini persembahan ku berikan ke rumah Tuhan? Enggak kepikir juga. Wah, tidak kepikir ya. Ibu Lydia hari ini mau cerita tentang persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Anak-anak, ada seorang ibu, dia melahirkan seorang bayi perempuan. Bayi perempuan ini anaknya satu-satunya perempuan dari 8 orang anak laki-laki. Jadi semua anak ada 9 ya. Yang terakhir adalah perempuan. Nah, yang perempuan ini seharusnya disayangkan, seharusnya dimanja karena cuma ada 1 loh. Sedangkan laki-lakinya banyak, ada 8. Tetapi ibu ini dengan iman dan dengan kasih dia mempersembahkan bayi perempuannya kepada Tuhan, supaya Tuhan yang memimpin hidupnya dari bayi sampai dewasa nanti melayani Tuhan. Anak kecil ini namanya Mary Duckworth James ya. Nah, anak-anak, Mary sejak kecil sudah diajar oleh ibunya untuk bersandar kepada Tuhan. Pada usia Mary umur 11 tahun, Mary mengikuti satu KKR, kebaktian kebangunan rohani anak-anak ya. KKR itu suatu kebaktian menceritakan tentang Injil Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Tuhan Yesus yang mengampuni dosa dan bagi setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Tetapi Ibu Mary berkata, menasehati Mary sebelum dia mengikuti KKR tersebut. Mary, kamu persiapkanlah hati supaya Tuhan berbicara kepadamu di dalam hatimu. Nah, Mary ini menuruti ibunya. Dia mempersiapkan hati, menyerahkan diri untuk Tuhan, berkata-kata kepadanya. Akhirnya dalam KKR itu Mary bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Nenek Mary mentertawakan Mary, gadis kecil ini. Mungkin neneknya berpikir, mana mungkin anak kecil ini ngerti apa itu bertobat, apa itu hidup baru ya. Mary melihat neneknya mencemoohkan dia tidak putus asa anak-anak. Lalu dia berdoa dengan tekun, dia minta pertolongan Tuhan. Menanyakan, Tuhan, benar gak sih saya sudah diampuni dan sudah diselamatkan oleh-Mu? Dan Tuhan meneguhkan hatinya. Keselamatan yang dari Tuhan sudah diperoleh oleh Mary. Akhirnya Mary sejak itu menjadi anak yang lebih baik. Nicely, manis, taat, rajin, dan baik hati. Nenek yang tadi mencemoohkan dia melihat, wah, anak kecil ini cucuku kok pintar ya. Sejak dia bertobat dan menerima Yesus dalam hatinya, anak ini menjadi anak baik.
Akhirnya nenek Mary percaya juga kepada Tuhan, bertobat karena melihat Mary mempunyai karakter yang baik. Nah anak-anak, kemudian Mary juga sejak usia 13 tahun dia sudah menjadi pemimpin di sekolah minggu loh. Waduh, sekarang kalau pemimpin kita di sekolah minggu siapa ketua sekolah minggu? Anak-anak tahu tidak? Lao Secing Hui. Ya, Lao Secing Hui. Dan yang menjadi koordinatornya Ibu Lydia. Udah umur 52 tahun. Udah tua ya. Tapi Mary umur 13 tahun jadi pemimpin di sekolah minggu. Karena dia sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh serius di dalam iman, pelayanan kepada Tuhan. Tuhan memakai Mary sejak usia muda. Nah, Mary juga mempunyai kepintaran untuk menulis anak-anak. Dia sering menulis surat untuk teman-temannya. Zaman dulu kan tidak ada WA ya, tidak ada Telegram dan sebagainya. Kalau mau menghubungi teman-teman, tulis surat ya. Jadi kalau dia tahu ada temannya lagi susah hatinya, lagi sedih, lagi ada pergumulan, dia menulis surat yang isinya untuk menguatkan. Yang isi suratnya adalah untuk memberikan semangat kepada teman-temannya. Sehingga anak-anak, teman-teman di sekolahnya maupun guru-gurunya juga akhirnya yang tadi suka mencemoohkan dia, suka mentertawakan dia karena dia suka cerita tentang Injil Tuhan Yesus di kelasnya, di antara teman-temannya. Kalau teman-temannya cerita tentang mainan, tentang jalan-jalan dan sebagainya, Mary tidak cerita seperti itu. Mary cerita tentang Injil Tuhan Yesus Kristus. Ditertawakan oleh teman-temannya. Tetapi ketika teman-temannya melihat Mary sungguh-sungguh melakukan apa yang dikatakannya, mempunyai karakter yang baik, anak yang baik sekali untuk teman-temannya, menjadi contoh dan teladan. Akhirnya teman-teman dan gurunya pun percaya dan bertobat, percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa kan? Tepuk tangan dong buat Mary ya, bahwa sejak kecil ketika Mary mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, memberikan persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan memakainya. Jangan tunggu sudah besar anak-anak baru kita berpikir saya mau kasih Tuhan apa, saya mau persembahkan apa. Sejak kecil anak-anak bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, dan Tuhan akan memakai kamu seperti Mary, luar biasa, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, Mary di dalam tulisan-tulisannya itu banyak memberkati orang-orang yang menerima suratnya. Salah satu tulisannya menjadi syair lagu di dalam buku KPPK yang hitam nomor 349. Bagi Yesus Tuhanku, All for Jesus. Syair ini ditulis oleh Mary ketika dia umur 61 tahun. Ketika dia sudah mulai tua anak-anak. Di awal tahun baru 1871. Syair itu adalah satu ucapan terima kasih Mary untuk tahun-tahun yang telah lalu. Untuk pertolongan Tuhan, untuk anugerah dan berkat Tuhan yang memimpin hidupnya. Kemudian musiknya dibuat oleh seorang bernama William Kirkpatrick. Beliau lahir di Paris tahun 1838. Dia seorang guru di sekolah dan pemusik yang handal. Pada usia 16 tahun, Kirkpatrick belajar musik di Philadelphia. Dia pandai sekali bermain cello, fife, flute, organ, dan violin. Apakah anak-anak pernah mendengar lagu ini? Bagi Yesus Tuhanku. Ini adalah lagu him yang dinyanyikan oleh umat Tuhan dari tahun 1800 sampai tahun 2000-an. 200 tahun lebih lagu ini telah menjadi berkat bagi banyak orang. Karena Mary sejak bayi telah dipersembahkan kepada Tuhan.
Anak-anak mau tidak mempersembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan? Ada seorang perempuan, dia hidup sendiri anak-anak, karena dia adalah seorang janda dan tidak mempunyai anak. Dia seorang wanita yang sederhana, tidak punya keahlian apa-apa. Hidupnya sangat sederhana. Tibalah hari di mana umat Tuhan beribadah ke bait Allah. Firman Tuhan berkata, kalau engkau pergi beribadah ke rumah Allah, janganlah dengan tangan hampa, bawalah persembahanmu, persembahkanlah di rumah Tuhan. Aduh, dia berpikir, saya tidak punya apa-apa ini. Bagaimana ya? Saya mau beri apa kepada Allahku? Hatinya penuh dengan kerinduan untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tetapi tidak ada apa-apa. Dia nggak punya milik yang berharga, anak-anak. Hanya sedikit harta ada padanya. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang rela, dan dengan hati yang penuh dengan kasih, dia datang membawa sedikit hartanya itu, dan dia dengan yakin mempersembahkan kepada Tuhan. Di sudut bait Allah itu duduklah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memperhatikan setiap orang yang hadir di bait Allah itu. Banyak orang yang hadir. Ada yang membawa uangnya di dalam kantong. Berat sekali anak-anak, banyak sekali. Dan mempersembahkannya dengan bangga. Zaman dulu anak-anak, persembahannya itu tidak seperti sekarang transfer, ya, atau buka satu lembar cek 100 juta. Tidak. Zaman dulu kalau mau bawa persembahan sedikit atau banyak, bawa barangnya, uangnya, emasnya, anak-anak. Jadi semua orang yang di bait Allah akan lihat siapa nih yang kasih persembahannya dikit, siapa yang kasih persembahannya banyak. Nah, orang kaya membawa persembahannya banyak, berat sekali karena persembahannya adalah perak atau emas. Lalu membuka dan sengaja anak-anak tinggi-tinggi diangkat, dimasukkan dalam kotak, tring gitu. Wah, nanti semua orang yang di bait Allah itu akan nengok. Siapa tuh? Kasih persembahannya banyak amat tuh. Wah. Dan dia merasa bangga. Wah. Bangga, mukanya diangkat tinggi-tinggi. Saya sudah kasih persembahan banyak. Dan dia dihormati, duduk paling depan. Orang kaya, ya. Tapi di sudut sana Tuhan Yesus memperhatikan, dia geleng-geleng kepala. Ampun, pameran gitu kali ya dalam hati Tuhan Yesus ya. Lalu janda miskin ini datang, anak-anak. Dia datang dengan hati yang bersyukur, ya. Dia nggak peduli bajunya jelek, sepatunya udah butut, ya. Datang, aku datang ke sini bukan untuk dilihat orang, bukan cari orang, aku cari Tuhan, cari Allah. Nggak peduli pikiran orang mau apa kek, yang penting saya beribadah pada Allah. Lalu dia memberikan seluruh hartanya, 2 peser uang. Aduh, itu sih nggak berharga anak-anak, cuman bisa beli roti 1 kali. Nggak tahu udah dapat nggak? Mungkin dapat ya. Artinya semua uangnya itu hanya segitu, nggak ada lagi. Yang ada pakaian yang ada melekat di badannya. Masa dijual, nanti dia kedinginan dong ya. Nggak punya baju. Jadi ya udah cuman itu aja uangnya. Tapi Tuhan Yesus sudut sana tersenyum senang anak-anak. Tuhan Yesus memuji persembahan janda miskin ini. Tuhan Yesus tidak langsung ngomong sama janda ini, sama wanita ini. Wanita ini juga tidak tahu
kalau yang maha kuasa, Tuhan semesta alam ini menerima persembahannya dan memuji persembahannya. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus yang ikut bersama dengan Tuhan Yesus, yang terkagum-kagum melihat orang kaya memberikan persembahan banyak-banyak, diajar oleh Tuhan Yesus. Lihatlah, dari semua orang yang datang ke bait Allah ini memberikan persembahan, persembahan janda inilah yang terbaik. Muridnya heran juga. Hah? Yang terbaik? Murid-murid menghitung nilai yang diberikan. 2 pesel uang sama 1 kantong emas. Ya lebih banyak 1 kantong emas dong. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat di dalam hati manusia yang memberikannya. Tuhan Yesus bilang, persembahan janda ini adalah persembahan seluruh hidupnya. Semua orang yang datang memberikan persembahan ini, mereka memberi dari kelebihannya. Setelah memberi, masih ada lagi di rumah, masih banyak, nggak kekurangan ya. Tetapi janda miskin ini memberikan seluruh hidupnya, seluruh nafkahnya, seluruh harta yang dimilikinya. Setelah dia memberikan, tidak ada lagi sesuatu yang berharga di dalam hidupnya. Of a truth, I say unto you that this poor widow hath cast in more than they all. For all these have of their abundance cast in unto the offerings of God, but she of her penury has cast in all the living that she had. Jadi, masalah kita memberikan persembahan bukan masalah banyak dan sedikit. Tapi anak-anak juga nggak bisa bilang, oh kalau begitu saya kasih sedikit, yang penting saya kasih dengan penuh sukacita. Tuhan tahu motivasi di dalam hati kita. Kalau kita ada banyak, tapi kita kasih asal-asalan, kasih yang paling jelek, yang kita tidak mau, kita bisa membohongi diri. Saya sudah beri yang terbaik nih, tapi Tuhan tahu. Tuhan ingin anak-anak memberi hatimu, hidupmu sebagai persembahan yang kudus. Kalau hati kita, hidup kita, kita rela persembahkan kepada Tuhan, maka segala sesuatu milik kita pun kita akan rela berikan kepada Tuhan. Memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Nanti anak-anak baca cerita ini di dalam Injil Markus 4 ayat 35 sampai ayat 41. Ya, dibaca ya. Sekarang kita nyanyikan yuk lagu ini sepotong saja. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Sekarang kita akan melihat ayat hafalan kita dari Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Satu kali lagi. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Anak-anak, tadi kita sudah mendengar cerita tentang Mary, ya. Mary sejak usia 11 tahun dia sudah menyerahkan dirinya kepada Tuhan, mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Ibu Lydia waktu masih SMP kelas 1 mempersembahkan hidup Ibu Lydia kepada Tuhan. Ibu Lydia percaya pada Tuhan di dalam satu KKR. Anak-anak juga sejak masih kecil persembahkanlah hidupmu kepada Tuhan anak-anak. Jangan tunggu besar. Sejak kecil Tuhan ingin memakai kamu, memakai anak-anak
menjadi alat yang kudus, yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Bertumbuhlah di dalam iman kepada Tuhan, mempunyai karakter yang baik, sehingga teman-teman di sekitarmu dan juga mungkin orang-orang dewasa yang ada di sekitarmu, mereka menjadi percaya kepada Tuhan karena melihat anak-anak Tuhan Yesus, yaitu kalian sungguh anak-anak yang baik. Nah, Tuhan memberkati anak-anak semua. Selamat pagi. Shalom.